Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pembelajaran mengenai materi statistika. Diagram pencar atau diagram scatter merupakan subtopik pertama pembelajaran statistika untuk fase F matematika. Sebelumnya kalian sudah mempelajari diagram pencar di kelas 10, di mana pembelajaran sebelumnya sudah dibahas bagaimana menyusun diagram pencar dari sepasang data. Selanjutnya pada video kali ini akan dibahas mengenai hubungan penyajian data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering disebut dengan data bivariat dalam bentuk diagram pencar. Untuk mengingat kembali apa itu diagram pencar, nah diagram pencar itu merupakan diagram yang berupa persebaran titik-titik dalam bidang kartesius yang menunjukkan pola hubungan antara dua data atau variabel, di mana diagram pencar atau diagram scatter ini digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut dengan data bivariat. Seperti gambar di samping, bahwa terdapat variabel X dan variabel Y, di mana variabel X dinamakan variabel independen, yaitu variabel yang digunakan untuk membuat prediksi terhadap nilai variabel dependen. Atau variabel X ini juga disebut dengan variabel bebas. Dan untuk variabel Y sebagai variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Atau variabel Y ini juga bisa disebut dengan variabel terikat. Mengenai diagram pencar membuat tiga informasi. Yang pertama itu ada pola hubungan, menggambarkan bagaimana pola hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pola hubungan pada diagram pencar terdapat beberapa macam, yakni linear, non-linear, dan tidak terbentuk. Selanjutnya itu ada arah hubungan, menggambarkan arah hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Secara umum, arah hubungan ada dua jenis. Yang pertama itu ada korelasi positif dan korelasi negatif. Selanjutnya itu ada kekuatan hubungan, menggambarkan seberapa kuat suatu variabel memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Keeratan hubungan pada diagram pencar dikelompokkan beberapa macam. Yang pertama itu ada sangat lemah. Maksudnya di sini titik-titik diagram pencarnya itu menyebar ke segala arah tanpa ada pola khusus. Yang kedua ada lemah. Titik-titik diagram pencar nya itu menyebar namun hampir membentuk pola. Yang ketiga itu ada kuat. Titik-titik diagram pencar mengerucut dan membentuk pola yang jelas. Dan yang terakhir itu ada sangat kuat. Titik-titik pada diagram pencarnya itu menyebar hampir menyerupai garis lurus. Pada masing-masing diagram pencar di bawah ini, berilah keterangan I1 jenis korelasinya berdasarkan arah tren data, I2 bentuk tren datanya, dan I3 interpretasi datanya. Untuk poin A, itu korelasinya positif karena polanya naik. Tren datanya itu linear. Selanjutnya, untuk interpretasi datanya itu semakin meningkat nilai X, semakin meningkat nilai Y, karena pola datanya tadi naik. Poin B, korelasinya negatif karena polanya itu turun. Tren datanya itu linear. Selanjutnya, interpretasi datanya semakin meningkat nilai X, semakin menurun nilai Y. Bagian C, korelasinya positif karena polanya naik. Tren datanya linear. Interpretasi datanya semakin meningkat nilai X, semakin meningkat nilai Y. Untuk poin D, korelasinya negatif karena polanya turun. Tren datanya linear. Interpretasi datanya semakin meningkat nilai X, semakin menurun nilai Y. Untuk poin E, korelasinya positif
karena polanya itu naik. Tren datanya linear. Interpretasi datanya, semakin meningkat nilai X, semakin meningkat nilai Y. Dan terakhir F, korelasinya negatif karena pola datanya itu turun. Selanjutnya tren datanya itu non-linear karena dia penyebaran titik-titiknya itu membentuk kurva. Interpretasi datanya itu semakin meningkat nilai X, semakin menurun nilai Y. Berikut soal latihan, silahkan Ananda kerjakan secara berkelompok sesuai pembagian kelompok masing-masing.